Halo teman-teman, balik lagi sama gue Prikal Person di channel Prikal Person tentunya ya, mantap. Dan ya di video kali ini simple aja ya. Jadi gue tuh mau ngasih lihat ke kalian perubahan yang ada di motor gue F1 ZR tahun 2004 ini cuy. Ya jadi F1 ZR gue ini tuh udah gue modif tipis-tipis ya cuy ya. Jadi kayak mulai dari pengereman yang gue ganti, pelek-pelek gue ganti, sama apa nih, handle coupling juga gue ganti. Jadi cuy, nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat perubahannya ada apa, perubahan apa aja sih yang ada di F1 ZR gue ini. Langsung aja cuy. Nah cuy, di sini ada master rem ya. Jadi master rem di sini tuh udah gue ganti pakai punya Nissin Samurai cuy. Jadi kalau untuk pemasangannya sih ini nggak yang susah-susah banget, nggak yang gampang-gampang banget ya. Cuman perlu menyesuaikan di si batoknya ini cuy. Terus kalau buat apa sih switch remnya itu atau apa ya, sensor rem ya, ya bisa dibilang gitulah. Yang kalau di rem lampu belakangnya nyala itu, ini bisa, tapi harus diakalin gitu. Jadi untuk si kabelnya ini tuh gue ganti pakai punya Satria cuy. Ntar gue taruh aja ya di sini lah. Gue belinya di toko oren juga. Nah untuk penyesuaiannya itu ada di sini cuy. Ya kelihatan nggak? Nah ini tuh udah gue cok nih. Ini udah gue cok sedikit. Tetap sini tetap masih kurang gitu. Tapi untuk si apa namanya, lampu sennya ini aman, nggak mentok. Cuman ya di kepala ini doang nih mentok deh cuy. Nah ada satu lagi yang nggak gue pakai dari si Nissin Samurai ini, yaitu si dudukan belakangnya yang di sini itu cuy. Jadi kan kalau dari Nissin Samurai-nya itu kan udah langsung sama dudukan spion tuh, yang buat dudukan spion. Itu gua lepas, gua ganti ke yang orinya ini cuy. Jadi gitu aja kalau buat si apa master remnya ini. Jadi biar maksudnya biar nggak mentok di sini. Nah, jadi biar nggak mentok di sininya itu. Soalnya kalau itu gue pasang ini jadi nonjol gitu. Jadi nggak gue pasang cuy. Kalau si handle couplingnya ini tuh gue ganti punya R25. Tapi KW sih kayaknya, soalnya gue ini beli tuh kalau di handle sama si apa namanya, si bracket ini ya, dudukan koplingnya ini tuh gue beli 170-an itu di toko oren juga. Nah kalau untuk kesulitan pasang si koplingnya ini tuh, itu ada di sama kalau di sini sih aman ya, di bagian sini ya aman, nggak mentok apa-apa. Ini juga rapet, mantep lah pokoknya, juga rapet. Cuman apa nih, menyesuaikan di si ini nih. Wah kelihatan nggak ya dalam sini? Jadi dia itu kan juga ada dudukan buat si spion ya cuy ya. Nah itu nggak gue potong. Kalau bisa sih harusnya dipotong, cuman itu nggak gue potong. Jadinya begini, nonjol sekali kan. Dia di sebelah sini cuy, harusnya dipotong kalau bisa. Jadinya ini turun gitu, jadi lebih rapat lagi. Cuman ya udahlah gitu. Tuh kalau dilihat juga masih rapi sih, masih cakep. Nah kalau buat susahnya, oh iya, sama mumpung ngomongin kopling, gue juga ganti si apa nih, paha kopling ya namanya ya. Nih gue ganti ini juga. Ini juga tulisannya sih punya R25. Ya gue sih nggak peduli ini punya apa, yang penting ini lebih panjang dan bisa dipasang di F1 ZR cuy. Jadi perubahannya tuh di koplingnya ini sedikit enteng, tapi ya nggak enteng-enteng banget. Kalau untuk dalaman kopling ini masih sama ya. Ini kan gue cuman tacap-tacap luarnya aja, kalau dalamannya belum. Jadi gue ganti ini juga, itu jadi lebih enteng, tapi sedikit doang, nggak enteng-enteng banget. Terus udah, mungkin kalau untuk bagian kopling itu aja. Kita sekarang lanjut ke pengereman lagi ya. Kita turun ke bawah. Nah jadi di sini si selangnya pun gue ganti cuy. Selang gue ganti pakai punya TDR. Ini yang warna putih-putih karbon gini ya, soalnya biar kelihatan aja. Soalnya kalau warna hitam kan nggak kelihatan jadinya. Kalau begini kan kelihatan tuh, beda gitu kan, warnanya beda sendiri gitu. Nggak tahu, gue suka aja yang beda-beda. Sama ini juga terlalu warna-warni gitu, nanti bakalan gue lebih rapin lagi lah. Ini juga lecet-lecet, ntar harus dirapin lagi. Nah untuk rem bawahnya, si kalipernya ini juga gue ganti pakai punya Nissin 2 piston, karena yang 4 pistonnya masih mahal. Gue belum ada duit, jadi gue beli yang 2 piston. Dan ini cukup, pengeremannya cukup baik. Terus kalau ngomongin bracket, kalau kalian nonton di video gue sebelumnya, itu gue kan pernah pasang ini di
New Vixen ya. Ini sorry lecet-lecet karena masangnya di bengkel kan kurang rapi gitu. Nah karena ini dulu pernah gue pasang di New Vixen, jadi si bracket ini juga punya New Vixen gitu, cuman disesuaikan di bagian atas. Nah ini ada yang bagian karatan nih. Ini tuh dipapas sedikit dan dibikin lubang lagi, jadi biar ngepas gitu cuy. Jadinya ya besi kan, jadinya ya udah gini karatan. Nanti kita ganti kalau udah ada duitnya. Nah, samurai brake ori ya cuy. Untuk pengeremannya sih gue kan nggak pro banget tentang pengereman, jadi kalau gue ngerasa sih ya lebih enak aja gitu. Untuk piringannya masih pakai standarnya, dan ya kayaknya gue ganti, tapi ntar tunggu aja. Kita lanjut aja ke pelek cuy. Pelek ini tuh lumayan merubah banyak ya. Kalau penampilan tuh langsung merubah gitu. Nah, merubah banget di penampilannya. Untuk si pelek ini gue pakai dari RCB cuy, dan gue beli bekas. Udah sama bannya sih gue kurang suka ya. Ini bannya pakai Primark, mana tulisan Primarknya ya. Jadi bannya ini pakai Primark dan gue kurang suka aja gitu. Untuk bagian depannya ini adalah 140 ring 17, 1,40 ring 17. Jadi untuk ubahan di apa namanya si pelek ini tuh untuk depan nggak ada ya. Untuk depan sih PNP aja. Paling ya bos-bosan juga ini masih pakai bawaan yang kemarin sih. Kiri kanan tuh masih pakai bawaan yang kemarin, jadi aman untuk bos-bosan depan. Paling cuman ini aja. Kemarin kan itu kan di yang pelek sebelumnya kan ini ada di bawah. Cuman sekarang diubah posisinya ke atas jadi kayak punya Mio ya kalau nggak salah ya. Tapi ya udahlah. Kita langsung ke bagian belakang cuy. Nah cuy, untuk bagian belakang ini kalau knalpot ya kalian udah tahu knalpot ini udah gue ganti. Dan untuk pemasangannya sepertinya gue yang salah atau gimana, tapi ya mungkin gue yang salah. Jadi kalian bisa ini juga lihat di komentar waktu gue pasang si knalpot KBRS ini, pihak dari KBRS nya juga udah nge-DM gue dan dia ngasih tahu cara pasangnya cuy. Buat kalian yang mau beli knalpot ini, kalian bisa tanya-tanya dulu ke KBRS nya cara pasangnya. Takutnya kayak gue udah nyok-nyok ini, nggak taunya bisa dipasang PNP gitu. Kalau baut-baut karatan ini ya karena ini motor gue pakai harian, baut-baut juga pakai bawaan standar si knalpot, jadi ya ada yang karat-karatan ya wajar. Pokoknya kalau di knalpot ini udah pernah gue bahas ya. Dan untuk ke tenaganya sih di next video bakal gue kasih lihat, tunggu aja karena gue masih sibuk gawe, jadi ya tungguin aja. Nah untuk bagian belakang ini tuh gue ganti juga peleknya pakai RCB dan bannya juga Primark. Tetap untuk ban gue kurang suka. Untuk pelek sih ya lumayan lah. Nah cuy, untuk di bagian pelek belakang ini, untuk si rumah gear ini tuh nggak ada yang dirubah ya, jadi langsung pasang, udah PNP. Dan kalian bisa lihat juga di sini. Untuk gapnya sih aman ya. Jadi untuk si gearnya ini tuh PNP. Dan untuk bos-bosannya juga ini gue masih pakai bos-bosan yang kemarin ya. Jadi bos-bosan sih nggak ada yang diubah sih, bos-bosan masih punya kemarin. Yang dirubah itu cuman satu cuy, yaitu si apa namanya rumah remnya ini. Rumah remnya ini tuh karena ini gue pelek pakai punya Jupiter, jadi si rumah remnya ini harus diganti jadi lebih gede cuy. Kan kalau untuk bawaan si Fish Air ini kan kecil, jadi ini gue beliin pakai punya Jupiter juga, jadi dia lebih gede aja gitu. Jadi gue beli ini sama apa kampas remnya cuy, gitu aja. Untuk si injekan ini juga masuk aja. Siapa nih paha rem ya namanya ya. Untuk si paha remnya juga ya masuk aja. Nah jadi cuy, untuk bagian belakangnya itu ya PNP aja sih. Cuman ya yang dirubah paling si ini doang nih, si pengeremannya doang yang diubah. Dan muternya pun ini karena bannya mentok ya. Bannya juga ukurannya lebih gede, harusnya sih lebih kecil dari ini. Nih bannya mentok cok, mentok ke bawah. Harusnya dia muternya bagus. Ini karena mentok aja. Ntar gue mundurin dulu motornya. Jadi cuy, di sini gue mau ngasih lihat ke kalian putaran bannya. Dan nggak ada yang ganggu cuy. Untuk yang depan juga dia nggak ada yang ngeganggu. Karena ini gue syutingnya sendirian, jadi nggak ada yang nahanin belakang. Susah gitu buat muter yang bagian depannya. Tapi ya untuk untuk
perputaran rodanya itu sangat lancar coy. Jadi ya sedikit merubah tampilan si F1 ZR ini cuy ya. Jadi tampilannya lebih cakep aja gitu. Jadi mungkin itu aja perubahan di F1 ZR gue ini. Untuk perubahan-perubahan berikutnya insya Allah kayaknya main mesin dulu kali ya, dienakin dulu mesinnya, baru body-bodinya bakalan gue repaint. Jadi tunggu aja project-project selanjutnya di F1 ZR gue ini cuy. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gue Plik Alpiansa di sini. Goodbye, dadah.